Sudah ya ini ya? Sudah, Pak. Oke. Sekarang hari ini kita akan melaksanakan ujian skripsi tahap 2 yang dilakukan oleh Mas Kolil selaku mahasiswa desain komunikasi visual yang akan mempertanggungjawabkan proposal skripsi yang sudah dilakukannya. Jadi untuk metodenya sama kayak tahap 1 ya, saya kasih kesempatan Mas Kolil 15 menit untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan isi dari skripsinya, penelitiannya. Jadi sebelum kita memasuki rentetan acara, sebaiknya agar dilancarkan untuk Mas Kolil ini kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk Mas Kolil saya kasih waktu 15 menit untuk mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan penelitiannya. Silakan Mas Kolil. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kedua dosen penguji yang telah rela meluangkan waktu demi seorang diri yang kembali lagi melakukan sidang. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Dan saya berterima kasih banyak atas kerelaan dari para penguji Pak Sohib maupun Pak Senja yang rela meluangkan waktu demi terlaksananya sidang ini. Di sini saya tidak lama-lama, langsung saja dari Pak Senja. Waktu hanya 15 menit. Di sini saya melakukan penelitian buku pedoman dasar pendakian gunung berbasis infografis, yang mana yang pertama, buku pedoman sendiri itu seperti apa. Buku pedoman yaitu acuan yang berisi tentang informasi untuk dilakukan, yaitu sebagai pedoman itu sama halnya dengan buku panduan dalam melaksanakan sesuatu sebagai bahan rujukan. Untuk dasar pendakian sendiri adalah pendaki yang belum tahu apa-apa terkait konsep mendaki yang baik dan benar itu seperti apa. Dan apa itu infografis? Infografis itu terdiri dari information and graphic. Informasi sendiri adalah visualisasi data. Jadi kalau infografis yaitu visualisasi data. Data di sini kita mengambil materi dari pendakian. Dapat disimpulkan bahwasannya infografis itu gagasan informasi yang disajikan bukan hanya melalui teks saja, tapi juga ada visualisasinya, informasi sama grafik. Lanjut kedua, latar belakang bahwasannya kenapa saya kok memilih judul buku perancangan buku pendakian dasar berbasis infografis ini, karena memang yang pertama perlu diadakannya satu buku yang mengedukasi untuk para pendaki, karena memang per hari ini banyak sekali para pendaki ataupun mereka yang tidak punya hobi mendaki akhirnya melihat Instagram, TikTok ataupun media sosial lainnya lantas ingin melakukan pendakian dengan tidak ada bekalnya orang-orang seperti ini. Maka kami dari peneliti
mengajukan judul seperti ini. Yang dilakukan dalam metode penelitian ini yaitu R&D, yaitu Research and Development, penelitian dan pengembangan. Kenapa saya kok memilih sebelumnya apa itu Research and Development? Research sendiri penelitian, development yaitu pengembangan. Yaitu penelitian yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk menciptakan satu produk baru atau untuk lebih meningkatkan produk yang sudah lama. Karena memang di penelitian sebelumnya ada buku skripsi yang sama halnya dengan skripsi saya ini, mahasiswa dari UM, yaitu melakukan penelitian yang juga berbasis infografis pendakian dasar. Di sini saya juga melakukan penelitian tersebut. Dan kenapa di sini saya kenapa memilih R&D? Karena dalam membuat produk perlu adanya satu validitas maupun satu kepraktisan untuk yang produk yang dikembangkan. Maka R&D merupakan salah satu solusi bagi peneliti untuk memilih R&D. Bagi peneliti, R&D adalah yang paling efektif untuk mengembangkan produk ini. Di lain dari penelitian juga ada pengembangan. Terus yang kedua, di sini tahap penelitian dari R&D menurut Sugiono, dan saya peneliti mengambil dari Sugiono tahun 2019. Di sini prosesnya, prosesnya yaitu yang pertama pedoman pendakian dasar, yaitu identifikasi. Setelah dilakukan identifikasi apa itu produk itu, saya langsung mengumpulkan data melalui wawancara. Terus kemudian setelah dikumpulkannya data, ada perancangan. Yang pertama informasi sendiri merupakan materi yang ada di dalam buku. Yang kedua desain yaitu elemen-elemen yang ada, visual-visual yang ada. Terus kemudian finishing, kemudian ada revisi, ada validasi ahli media, desain, dan materi. Kemudian setelah ada validasi, kami melakukan revisi. Setelah adanya revisi, uji coba. Uji coba ini dilakukan dengan cara sebar angket. Setelah sudah menyebar angket, kita menemukan satu hasil produk. Di sini saya sudah mencetak, Pak, untuk bukunya sendiri. Seperti ini. Cuman saya sudah menyediakan e-booknya. Mungkin coba saya seperti ini, Pak. Ini dari produk yang ada. Di sini ada lembar cover, dan setelah cover ada halaman kosong. Dan di sini saya sudah merevisi kemarin, masih acak-acakan. Alhamdulillah hari ini diberi kelancaran untuk menuntaskan produk ini. Daftar isinya melingkupi kata pengantar, mountaineering, teknik pendakian, manajemen. Di sini ada manajemen 3 ya, perjalanan, packing, sama gizi, survival, sama daftar pustaka. Mungkin kalau mau melihat
sendiri nanti ada ini bisa ini Pak, barcode kode yang ada. Ya udah saya tak barcode udah. Sudah Bang. Dan untuk kesimpulan dari sidang hari ini, apa yang saya utarakan yaitu yang pertama, yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini adalah karena melihat kondisi yang ada, banyaknya para pendaki gunung dan banyaknya mereka yang tidak tahu, hanya sekedar mendaki tanpa mengetahui bekal-bekal apa saja yang perlu dalam pendakian. Dan di sini ini memang dasar, bukan berarti dasar ini yang seperti kemarin gridnya diturunkan, bukan seperti itu Pak. Cuman materinya di, di diturunkan, tapi untuk kualitasnya insya Allah tidak turun sama sekali. Setelah saya melakukan penelitian ini, alhamdulillah banyak respon baik dari para pendaki yang sudah mahir maupun yang masih pemula. Jadi wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini sebelumnya saya sudah wawancarai pendaki yang sudah melalang buana di dalam dunia pendakian dan tidak menemukan memang buku pedoman yang bisa yang ada visualnya, hanya buku pedoman biasa yang sekedar teksnya. Maka dari itu saya menghadirkan penelitian ini gunanya untuk para pendaki ataupun segmentasinya lebih ke lingkup Mapala Pak. Karena saya basisnya anak Mapala, jadi buku pendakian ini nantinya akan saya buat bekal buat anak-anak Mapala sebagai buku acuan materi yang ada. Dan mungkin saya menumpukan mungkin di sini akan banyak ada kekurangan ataupun maupun apa yang tidak cocok dari para audien yang ada dalam melakukan buku ini, yang membaca buku ini. Maka dari itu kami berusaha memperbaiki apa yang ada. Jadi ketika memang buku ini sudah ready untuk dipasarkan, maka saya akan mencoba merevisi kembali apapun yang menjadi kekurangan dan yang menjadi kritik dan saran para pembaca buku yang ada ini. Mungkin sudah mau layak pasar ini, tapi karena memang di sini pengambilan adalah hanya perancangan saja, semoga perancangan ini nanti bisa dikembangkan. Dan di sini memang tidak ada penerbitnya Pak. Jadi saya cetak buku sendiri tapi tidak ada namanya penerbit oleh Muhammad Khalil. Penerbitnya belum ada karena memang belum berani untuk mengekspos seperti itu. Mungkin
Itu dari presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta saran, masukan, komentar dari para penguji dan akan saya terima selapang-lapangnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Pak Soeb dulu yang mau menguji. Monggo Pak Senja juga enggak apa-apa. Saya dulu ya. Oke. Iya. Maaf ya, sedikit batuk-batuk soalnya agak remek awak ini. Oke, Mas Kolil, tadi udah dipresentasikan dengan baik ya. Jadi catatan saya ini presentasinya mungkin ya nggak lengkap ya mengenai data yang ada di proposal skripsinya ya. Tapi alhamdulillah saya sudah baca tadi pagi. Tadi pagi sudah membacanya. Yang jadi catatan saya itu ada di bab 1 dan bab 2 aja. Bab lainnya saya rasa nggak ada masalah ya. Di bab 1 sini ya. Pertama di alinea pertama itu bisa kamu juga bisa, ini harap dicatat benar-benar ya Mas Kolil ya untuk revisi ya. Di alinea pertama di latar belakang itu penulis terbesit hatinya dalam melakukan penelitian dengan judul bla bla bla, karena memang mendaki gunung merupakan kegiatan ekstrim dan memacu adrenalin dan bla 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 itu ya. Yang saya tangkap di sini nggak ada datanya. Jadi ingat ya, untuk penelitian apapun itu tidak boleh ada klaim pribadi. Kalau seperti ini kan kamu kelihatannya klaim pribadi diri sendiri. Ini ekstrim, memacu adrenalin, terus apa? Butuh juga ada ilmunya, terus apa lagi nih? Hal diketahui dengan adanya urgensi ya. Urgent gimana? Jadi gini. Jadi jangan ada klaim pribadi. Menurut siapa ekstrim itu? Menurut siapa ekstrim itu? Kamu harus cari datanya, buku-buku. Menurut siapa? Bukan menurut kamu sendiri. Terus menurut siapa itu? Kalau mendaki itu ada ilmunya. Itu menurut siapa? Terus penelitian kamu ini urgentnya apa? Kok sampai kamu buat penelitian? Jadi nggak ada klaim dari diri kamu sendiri. Harus ada sumber-sumber datanya. Seharusnya kamu itu ada datanya. Urgent itu karena tiap tahun meninggal berapa gitu kan ya. Terus hilangnya itu berapa. Terus luka-luka itu berapa. Jadi itu ada datanya. Itu nanti bisa disebut urgent karena ada korban di situ. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Mungkin Mas Kolil menemukan referensi lain seperti itu. Kalau saya mungkin urgent itu karena yang meninggal tiap tahun kalau mendaki gunung itu berapa orang gitu, berapa persen dari pendaki gunung, terus hilang itu berapa orang gitu. Itu mungkin data-data seperti itu yang perlu Mas Kolil gali. Atau data-data referensi lainnya, bukan hanya itu aja. Mungkin itu aja. Terus yang untuk bab 1. Terus yang di E, ini manfaat ini harusnya ya yang di ini benar-benar kamu catat Mas Kolil ya untuk untuk revisi. Kalau sebentar apa ya? Manfaat. Spesifikasi produk kamu yang kamu tunjukkan tadi yang konvensional tadi itu udah sesuai dengan spesifik produk yang di sini Mas Kolil. Oke, sudah Pak. Beneran ya, nanti sumpama kalau dikumpulkan di kampus harus sesuai dengan ini, ukuran A5, itu ya bahasa Indonesia, jumlahnya apa ini, ya itu pokoknya harus sesuai ya.
Terus yang manfaat penelitian ini. Nah, manfaat penelitian itu seharusnya diganti dengan pentingnya penelitian. Nah, kenapa kok harus diganti? Karena itu adalah konsep dari R&D. Ya, jadi manfaat penelitian itu ya dari hasil observasi kamu melalui wawancara kepada siapa, kepada kalau pendaki gunung itu dia naungi dinas apa gitu, kamu wawancara di situ. Terus ya bukunya itu cenderung kayak gimana, ya hasil-hasil observasi kamu lah, observasi dan wawancara itu. Jadi bukan manfaat teoritis, manfaat praktis, bukan gitu. Jadi kalau R&D itu pentingnya penelitian dan pengembangan. Pentingnya apa sih penelitian kamu ini? Nah, itu disebutkan dari hasil observasi melalui wawancara pada dinas ini, yang dilakukan oleh peneliti itu diketahui bahwa masih banyak orang yang awam dalam mendaki gunung dan apalah bla bla bla, itu mungkin seperti itu Mas Khalil ya. Seperti itu. Jadi untuk yang E ini diganti aja, pentingnya penelitian kamu. Bukan manfaat teoritis, bukan manfaat praktis, jadi seperti itu ya. Oke. Terus untuk yang ini, yang F, asumsi dan keterbatasan. Ini sangat banyak banget ya batasan kamu ya. Batasannya itu banyak. Jadi batasan infografis, batasan target audiens. Ya ini benar sih. Batasan bahasa itu nggak perlu disebutkan. Batasan metodologi nggak perlu. Jadi batasan produk kamu aja. Fokus ke batasan produk, bukan batasan skripsi kamu. Batasan produk kamu ya kayak penelitian ini hanya membahas perancangan aja, perancangan buku panduan aja, udah titik. Terus apalagi ya? Mungkin yang kedua, penelitian dan survei ini dibatasi hanya pada masyarakat Indonesia Raya atau Pasuruan. Nah itu harus ada audiensnya, audiens untuk penelitian kamu itu harus ada, spesifikasinya itu di mana. Ini belum saya dapatkan ini. Kamu tadi bilang di presentasi cuma bilang ini mapala. Mapala itu ya mapala mana? Itu aja. Jadi harus spesifikasi. Ini harus dilakukan di sekitar Gunung Arjuno, Welirang Arjuno, atau para pendaki Welirang Arjuno atau apa gitu. Harus spesifikasi audiensnya. Terserah itu nanti. Kamu mau ngambilnya di mana? Nah, itu belum saya dapatkan di penelitian kamu, Mas. Ya. Nah, terus yang ketiga mungkin kamu bisa perancangan ini hanya membahas dan mengerjakan dalam bentuk output buku panduan, gitu aja. Jadi untuk dicetak untuk dipublikasikan, untuk dijual, udah kita nggak tahu. Jadi ya outputnya aja, nggak sampai kamu menyebarkan untuk pendidikan, enggak. Udah outputnya aja itu, seperti itu. Jadi itu batasan. Mungkin 3 itu aja, nggak terlalu banyak seperti ini ya. Batasan metodologi, batasan ruang lingkup informasi, enggak. Jadi terlalu banyak batasan ini. Ya itu Mas Walil ya untuk dijadikan acuan melakukan penelitian dan batasan-batasannya itu ya. Nah, terus yang ini catatan saya di bab 1 ini kurangnya rujukan dari sumber-sumber yang dalam penelitian kamu ini. Nggak ada rujukannya. Ini kayak saya lihat ini kayak ya klaim pribadi kalau nggak ada rujukannya. Ada sih yang di Alenia 2 itu ya, menurut siapa tadi itu? Ada satu aja ini kamu yang rujukannya. Sebentar, saya soalnya pakai komputer jadi nyekrol ini.
eh mana tadi ya? Habib Sudarto ini. Ya itu aja, yang lain nggak ada. Bab 1 itu nggak ada rujukannya sama sekali. Ya itu kurangnya rujukan. Tolong ditambahi rujukan-rujukan, terus data-data yang seperti saya bilang di awal tadi ya, itu tolong diperbaiki. Nah, terus kita masuk ke bab 2 ya. Bab 2 ini juga ada catatan saya. Mana bab 2. Maaf ya, ini agak lama soalnya nyekrol. Bab 2 ini, bab 2. Ya, penelitian terdahulu oke lah. Oke, landasan teori. Jadi landasan teori, kamu nggak harus langsung menjelaskan pengertian perancangan buku, nggak gitu. Kamu jelaskan dulu landasan teori tentang penelitian dan pengembangan. Jadi kamu jelaskan penelitian dan pengembangan itu kayak gimana. Ya, jadi nggak harus masuk langsung ke pengertian perancangan buku. Kamu jelaskan metodologi penelitian kamu dengan landasan teori itu. Nah, penelitian dan pengembangan. Jadi pengembangan itu apa ya? Kayak merupakan proses kamu ya, proses atau cara kamu melakukannya itu. Nah, itu ada kok di bukunya, banyak lah buku-buku metodologi itu penelitian pengembangan itu kamu cari teorinya kamu masukkan gitu. Kalau nggak salah ada Sugiono tahun 2019 itu juga ada, kamu bisa copy paste kamu tempelkan di itu. Jadi penelitian dan pengembangan itu apa menurut Sugiono gitu. Ya itu dulu. Terus itu masuk ke apa enggak ini potensi. Itu nanti kamu jelaskan juga itu di Sugiono itu udah lengkap ya. Nanti ada penjelasannya juga perihal 8 langkah-langkahnya ya. 8 langkah-langkahnya dari Sugiono itu ya. Itu potensi masalah itu loh Mas. Yang terus mengumpulkan informasi itu masuk ke landasan teori. Nah, itu 8 langkah-langkahnya itu kamu sebutkan. Ya, seperti itu terus baru kamu boleh masuk ke buku panduan itu. Tapi yang saya rasa di sini ini ya, bentar. Pembuatan konsep layout data sebentar ya. Tipografi. Nah, saya rasa ini terlalu banyak teori Mas ya. Warna kamu masukkan, buku sebentar ini ya benar sih, tapi kamu terlalu banyak teori kamu ini. Jadi tidak fokus ke produk kamu. Pertama kamu mungkin gini ya, pertama kamu ini masukkan aja ya, bisa buat referensi. Pertama kamu jelasin dulu teorinya penelitian dan pengembangan itu apa, itu pertama. Terus yang kedua kamu bisa menjelaskan apa ya, buku panduan, bener, ini buku panduan udah bener. Terus yang ketiga buku panduan itu berarti ada layoutnya, kamu jelaskan ini ada juga ini. Udah layout yang penting-penting aja. Layout itu ada elemen layout, terus elemen teks itu masuk di layout. Nggak dijadikan satu gini, nggak dijadikan satu-satu gini ya. Nah, kamu kan ini kamu jadikan satu-satu Mas ya. Ada buku terlalu banyak, terus warna kamu jadikan satu. Jadi layout itu nanti kamu masukkan ada elemen layout itu apa, elemen teks itu ada judulnya, ada body text kan gitu ya. Terus ada captionnya, apalagi banyak lah ya itu ya. Terus ada spasi antar paragraf itu masuk ke layout ya. Jadi jangan terlalu, itu sub layoutnya ya, kamu masukkan itu. Terus habis layout kamu bisa masukkan elemen visual. Elemen visual itu ada apa aja sih? Ada lupa saya, ada fotonya apa enggak ya, atau ada gambar-gambarnya, itu elemen visual. Terus ada artworks-nya, terus ada informasi grafiknya,
garisnya itu masuk ke elemen visual. Ya, seperti itu. Terus ada teks itu juga. Ya, kamu masukkan di teorinya, teks itu bukan tipografinya, ini kamu ada tipografinya. Ya, tipografi itu kamu masukkan invisible text. Jadi invisible text itu ada marginnya berapa, gridnya, terus ada simple gridnya, apalagi ya? Ya selalu lupa saya. Pokoknya itulah, ada apa lagi ya? Pokoknya tentang grid-grid itulah. Ya, terus ya seperti itu. Terus ini juga harus ada apa ya? Kalau kontras itu perlu enggak ya? Enggak perlu mungkin. Kayak harmonis gitu, perlu nggak kamu teori harmonis, kontras, stressing, apa? Perlu kayaknya. Perlu ya. Terus Kontras keseimbangan tulisan itu perlu nggak? Keseimbangan itu tapi enggak masuk di layout aja, Pak. Oh iya, masuk di prinsip layout ya itu ya. Ya nggak apa-apa, masukkan layout. Ini terlalu banyak menurut saya ya. Jadi mungkin saran saya ya itu aja. Buku nggak perlu kamu jelaskan lagi di sini teori buku, jenis buku nggak perlu. Jadi ya tadi itu langsung ke buku panduan bener yang atas itu, terus masuk ke tadi itu yang saya sebutkan tadi. Fungsi buku nggak perlu, terlalu banyak teori. Jadi teorinya kamu perlu teori infografis ya Mas? Perlu kayaknya, Pak. Kenapa kok perlu? Karena yang saya bawa ini kan terkait infografis itu sendiri. Perlu ya infografis ini. Ya udah, dalam main infografis ya udah nggak apa-apa. Tapi ya saya rasa kalau infografis ya cuma ya nggak apa-apa sih. Gunung itu nggak perlu kamu sebutkan ya, cukup di infografis itu tadi itu. Terlalu banyak teori. Nah, oke, kita masuk ke itu ya untuk di landasan teori ya. Sekarang saya masuk ke kerangka berpikir. Bener kerangka berpikirnya Sugiono itu kayak gini, Mas? Atau kamu buat sendiri nih, kerangka berpikirnya siapa ini? Lihat di proposal kamu. Itu kerangka berpikirnya siapa itu? Paham nggak sih kerangka berpikir itu kayak gimana? Di sini saya langsung menjelaskan ini, Pak. Iya, kebutuhan akan buku itu kan? Oke. Itu menurut siapa? Menurut kamu sendiri? Padahal di penjelasan kamu pakai Sugiono tuh. Sugiono 2017. Tapi kerangka teorinya kok gini? Kerangka berpikir, sorry. Kerangka berpikirnya kok gini? Menurut siapa ini? Kamu buat ini acuannya dari mana? Kamu ngacu di mana ini kerangka berpikirmu? Buat sendiri kah? Iya, buat sendiri, Pak. Buat sendiri. Buat Ya, sendiri ya. dari apa? Buat sendiri dari hasil apa ya? Dari teori. Ya, ini ya. Nah, sekali lagi ya saya sampaikan, mungkin kalau kamu akan lanjut S2 atau melakukan penelitian lainnya, jangan ada klaim pribadi dalam penelitian itu. Jangan ada klaim pribadi dalam penelitian, kecuali kalau kamu udah profesor, kamu berprofesi sebagai dosen, mempunyai grand teori sendiri yang udah diujikan, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu ya. Kalau kamu udah profesor, wah bikin teori sendiri nggak masalah. Insya Allah diakui itu. Menurut Profesor Khalil gini. Nah, itu keren. Nah, ini mohon maaf, kamu masih ujian skripsi, masih mahasiswa statusnya, udah bikin teori sendiri kan? Ya siapa yang mau
setuju dengan teori kamu kan gitu kan ya. Nah, jadi ingat jangan ada klaim pribadi. Nah, jadi yang saya lihat ini bukan kerangka berpikirnya Sugiono RND. Ini hapus, salah ini. Oke, Pak. Ini salah. Jadi yang saya lihat malah di bab 3 itu. Di bab 3 itu ada. Kamu lihat itu. Itu ada kerangka berpikir kamu, kerangka berpikir Sugiono. Di bab 3 itu kalau salah. Mana ya? Saya cari aku nyekrol males. Bukan. Yang Kan langka. ya, langkah-langkah. Kalau langkah-langkah itu 8 langkah itu potensi masalah. Ini bukan langkah-langkah. Ini kerangka berpikir. Oke. Langkah-langkah itu potensi masalah sampai apa itu loh Mas? Tadi 8 langkah-langkah itu. Itu langkah-langkah. Kalau ini kerangka berpikir. Nah, paham ya? Iya, Pak. Nah, itu ditaruh di atas saja. Itu ditaruh di kerangka berpikir. Kalau langkah-langkah itu ya ini kayak potensi dan masalah, pengumpulan data, terus desain produk, validasi desain, dan lain-lain lah. Itu sampai berapa langkah itu? 8 kalau 7 itu. Nah, itu ditaruh di kerangka berpikir seperti itu. Ya ini yang kamu slide ini, yang kamu tampilkan ini. Ya itu ditaruh di atas di kerangka berpikir. Nanti untuk apa itu? Untuk langkah-langkahnya kamu buat lagi bagan langkah-langkah itu. Yaitu potensi masalah sampai ke tahap hasil revisi kamu itu. Ya, kamu buat lagi bagan untuk langkah-langkahnya. Oke. Oke, sorry. Kita Mas, kamu baca kerangka berpikir kamu, Mas. Yang definisinya kamu baca. Kerangka berpikir adalah alur pikir peneliti sebagai dasar pemikiran untuk memperkuat subfokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Di dalam penelitian kualitatif dibutuhkan. Nah, kok kualitatif? Nah, itu kan ya. Lah, kok kualitatif? Kamu penelitianmu apa kamu? R&D, Pak. Ini kok muncul kualitatif? Mungkin kamu ini pakai Sugiono yang kualitatif ya. Gak tahu sih, tapi aku kalau Sugiono yang R&D itu saya baca bukunya itu di tahun 2017 halaman 60 kalau nggak salah. Ini halaman berapa ya? Coba dibenerin ini lagi ya. Ini bukan kualitatif ya kamu ya. R&D. Nah, itu dibenerin. Ya, definisi ya. Kerangka berpikirnya juga dibenerin. Oke, saya masuk ke bab 3 langsung aja. Itu untuk bab 2-nya udah. Bab 3-nya yaitu kerangka berpikir nanti itu diganti dengan langkah-langkahnya itu dibuat bagan lagi, kerangka berpikirnya ditaruh di atas. Oke. Nah, saya mau nanya nih subjek uji coba kamu. Subjek uji coba. Mana Mas ya? Subjek uji coba. Oh ini. Responden. Subjek uji coba. Ahli materi, validator. Adapun validator Bapak Putra Uji siapa itu Mas? Nggak kelihatan kan? Putra Uji validatormu. Pak Rio, Pak, bukan yang MSN itu. Pak Rio dah itu. Putra Blurek motokurek. Putra Dewa apa itu Mas? Bapak siapa itu? Yang MSN ya itu ya? Deva Satrio. Putra
Putra Uji Deva Satrio. Siapa itu? Pak Rio, Pak. Pak Rio. Oh, nama itu Aryo itu sebagai apa itu? Ahli media. Ahli media. Terus Pak Arif ahli desain. Terus ini yang ketiga ini siapa ini? Ini Ahmad Syarul, Pak. Siapa itu? Anggota kehormatannya anak Mapala Win. Anggota kehormatannya anak Mapala. Anggota. Iya, Pak. Seharusnya ya yang lebih apa ya, yang lebih keren lah siapa dinas apa lah. Ya nggak apa-apa nanti. Kalau anggota kehormatan itu paling tinggi di sana. Oh gitu. Oke. Ini selanjutnya yang kedua. Yang kedua ini kenapa kok muncul 10 sampai 3 orang ini, Mas? Dari mana kamu ini? Kok bisa muncul itu? 10 sampai 30 orang. Oh, ini belum ada kayaknya. Jadi saya hanya melakukan untuk 2 orang, 3 orang. Maksudnya? 1 sampai 3 orang. Apanya itu? Untuk uji kelompok kecil. Sebenarnya yang 88 itu, Pak. Yang Ya jadi Pak, gak paham saya. Gak paham apa. Yang 88. Di sini kan saya sudah menyebar angket. Sekitar ada respondennya ada 88. Terus? Dari 88 itu diambil ada beberapa kelompok, banyak kelompok dari para pendaki itu. Terus? Dan menuai banyak komentar dan tanggapan. Enggak munculnya 10-30 ini gimana? Maksudnya kamu salah tulis gitu kan? Oke, Pak. Hah? Salah tulis. Terus respondenmu berapa? Responden itu yang 80 itu, Pak. 80 itu angka dari mana kamu dapat 80? Dari sebar link, Pak, kuesioner. Ya, itulah. Nah, gini maksudnya itu ya nggak ada spesifikasi lokasi. Iya. Jadi itu yang menjadi problemnya itu, Mas. Spesifikasi ya kamu kan nggak ada kan di awal tadi udah saya sebutkan kan nggak ada spesifikasi di batasan itu harusnya muncul tuh responden audiens itu masyarakat sekitar apa atau komunitas Mapala se Indonesia atau se-Pasuruan itu harus muncul itu. Kalau nggak muncul itu jadi absurd. 80 ini dari mana? Nanti kamu lihat nih sumama kamu ambil komunitas Mapala se-Pasuruan Raya. Itu jumlahnya ada berapa? Itu ngambil datanya kayak gitu, Mas. Itu jumlahnya ada berapa? Sumpama nih komunitas Mapala Indonesia Pasuruan Raya itu ada terdiri dari 3 komunitas dan jumlahnya itu lebih dari 500 sumpama kan ya, ini sumpama. Saya kan nggak tahu datanya kayak gimana, kamu kan juga belum turun lapangan juga. Ada 3, setiap komunitas itu ada 100 orang, ada 100 pendaki. Nah, nanti itu akan muncul kan, sumama ada 300 orang pendaki. Nah, itu nanti kamu ambil teknik samplingnya. Yang mewakili 300 ini berapa orang jadinya. Sumpama kamu ngambil stratified random sampling. Stratified itu ada kastanya. Jadi kasta kayak pemula, itu saran saya kamu ngambil stratified random sampling. Jadi ada kastanya nanti ini untuk pemula. Oh, jadi yang kamu ambil itu pemula. Jadi setiap dari 300 ini pemulanya itu ada 50 atau ada 80. Ya itu muncul 80 itu akhirnya.
Ya itu yang kamu sebarin kuesioner itu ya orang-orang itu. Jadi kamu perlu terjun lapangan. Ada berapa komunitas Mapala di mana? Kamu ambilnya spesifik mana? Pasuruan Raya kah? Indonesia Raya kah? Terserah. Maunya kamu mana ini? Hanya tingkat Jatim saja, Pak. Jatim. Oke, keren itu malah. Tingkat Jatim. Jadi kamu cari tuh berapa jumlah, selama kalau yang tergabung komunitas, berapa orang Jatim ini yang tergabung komunitas, ada berapa ratus orang. Nah, itu nanti kamu cari stratified random sampling. Kamu pelajari teknik sampling itu. Saran saya kamu pakai stratified random sampling. Kamu pelajari gimana cara mengambil datanya. Ya. Oke, Pak. Siap. Jadi nggak asal muncul 80, 10 sampai 30 orang, nggak gitu. Ya, itu Ya, tolong kemarin diperbaiki. Ya, Pak. saya sudah sebar angket ke Mapala se-Indonesia itu, Pak. Berapa orang? Banyak yang menanggapi, mungkin sekitar 5. Tapi memang enggak ada teknik samplingnya. Iya, nggak ada samplingnya. Populasinya berapa, terus kamu ambil samplingnya. Jadi populasi kok Mapala berapa orang itu, terus kamu ambil sampling yang mewakili berapa orang tadi itu, populasi yang mewakili populasi itu namanya sampling. Seperti itu. Nah, saran saya kamu nanti pakai teknik stratified random sampling. Random, Pak. Stratified. Jadi kalau ini kan untuk pemula kan, ada kasta pemula, ada kasta mahir, ahli, pro gitu kan ya. Nah, kalau stratified itu ada kastanya. Jadi ada strata apa ya? Pemula gitu, yang kamu ambil nanti strata pemulanya. Tapi kalau kamu mau random ya nggak masalah, kamu pakai teknik sampling, random sampling aja ya nggak masalah sih. Terserah kalau itu. Ya nanti kan bisa diuji lagi datanya. Seperti itu, Mas. Ya, itu ya untuk kamu catatan saya ya, kamu populasinya mana dulu. Terus baru kamu ambil teknik sampling itu. Seperti itu. Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan untuk barusan ini? Sudah paham, insya Allah. Udah ya. Nah, ini yang terakhir mungkin ya. Untuk instrumen pengumpulan data. Mana instrumen? Nah, ini. Instrumen pengumpulan data. Menurut kamu alat-alat yang kamu sebutkan itu udah bisa menjadi data? Handphone, laptop, Photoshop, InDesign, itu udah bisa menjadi data kamu? Ya, sudah, Pak. Kalau menjadi produk, iya. Photoshop kan untuk produk kamu. Untuk desain kan untuk produk kamu. Handphone. Ya jadi gini, harus kamu tahu ya, kalau instrumen pengumpulan data itu bukan alat-alat itu. Jadi instrumen pengambilan data itu kayak lembar validasi para ahli kamu. Jadi lembar validasi ahli materi, ahli desain, itu terdiri dari apa? Terdiri dari berapa bagian. Bagian pertama berapa kolom, itu kamu jelaskin. Terus bagian kedua berupa kolom apa? Kolom saran, biasanya kolom saran atau komentar. Itu dijelasin itu. Kamu menjelaskan tentang itu. Iya, lembar validasi ahli. Terus yang ada yang kedua lagi, itu yang pertama. Yang kedua, angket masyarakat. Itu instrumen pengumpulan data. Itu kan gitu. Data kamu kan didapat dari angket kan. Kamu sebar kuesioner dapat data, kan gitu. Bukan ini kan ya, bukan alat-alat yang kamu sebutkan, handphone, laptop, alat tulis. Jadi kayak angket masyarakat, mungkin angket yang digunakan yaitu apa ya? Angket respon masyarakat untuk uji coba.
itu dicoba, itu nanti itu dapat dilihat di lampiran, nanti gitu aja, nanti di lampiran kamu masukkan itu data-data kamu itu. Jadi bukan seperti itu untuk instrumen pengumpulan data, itu salah, dihapus saja itu ya. Jadi yang pertama untuk instrumen yaitu lembar validasi para ahli tadi, lembarnya kayak gimana, nanti selengkapnya ada dapat dilihat di lampiran gitu aja, nggak usah dimasukkan di sini, cuma apa ya, cuma kamu jelasin aja isinya apa, terus angket masyarakat untuk lengkapnya bisa dilihat di lampiran gitu aja, seperti itu Mas. Oke, Pak. Mungkin yang bab-bab lain nggak ada masalah ya, udah beres ya, tapi ya itu pengumpulan data kamu itu masih belum jelas, populasinya belum jelas, samplingnya belum jelas, jadi ya nggak bisa ngecek untuk valid apa lembar validnya ini saya. Mungkin seperti itu Mas Kolil ya, yang bisa saya kasih masukan atau juga bisa kamu buat revisi seperti itu. Mas Kolil bisa segera nanti untuk direvisinya. Oke, Pak Soeb, mungkin langsung aja ke Pak Soeb ini. Pak Soeb, silakan Pak Soeb. Halo, oke. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Senja atas kesempatannya. Terima kasih Mas Holil. Pagi ini ketemu lagi dalam sidang yang kedua ya. Harapan saya dan Pak Senja mungkin ini yang terakhir kali. Seharusnya jenengan dengan beberapa waktu lalu sudah mencerna dan menelaah apa yang sudah kami beri catatan, sehingga di sidang yang kedua ini kita malah lebih mudah, bukan tambah malah lebih susah lagi. Ya Pak Senja. Itu pertama langsung saja saya mencoba melihat dari bab 1 dulu. Kalau yang lain tadi sudah disampaikan Pak Senja, saya sependapat apa yang jadi catatan beliau sudah benar, bahwa dalam penelitian itu kita tidak boleh menyampaikan apa yang menjadi opini kita atau pemikiran kita, karena semua itu ada prosesnya. Dan ini masih skripsi aja masih belum selesai itu ya. Dan apalagi ini penelitian yang nantinya akan untuk masyarakat luas. Jadi tidak bisa kita iki apa jari iki aku mikirin ini, tidak bisa, karena tidak semua orang bisa menerima begitu saja, ada dasarnya, ada prosesnya. Tuh. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Senja ya. Terus langsung saja di bab 1 ini saya mencermati ya. Biasanya kita kalau nulis bab 1 itu halamannya mbok yo di tengah ya. Tidak langsung sampai pukul rata di pojok atas semua. Itu diganti. Kalau setiap bab itu waktu itu sudah disampaikan kok. Berarti ininya di tengah. Baru setelah bab itu kembali lagi di pojok kanan atas. Paham? Oke. Berikutnya, nah ini juga ini ya. Penulis terbesit, tiba-tiba penulis terbesit artinya dalam melakukan. Ini kan Anda berbicara latar belakang. Apa yang menjadi latar belakang tiba-tiba Anda bilang penulis terbesit, ya kan? Seharusnya paragraf yang gunung itu taruh di paragraf pertama. Nah, kita akan tahu, oh ini dia akan membahas tentang gunung atau tentang pendakian. Itu dimasukkan di paragraf pertama, tidak serta-merta moro-moro ujuk-ujuk penulis terbesit. Nah, misal kayak ya apa? Kamu sudah punya uang, tiba-tiba kayak gitu. Kita kan harus ada pendahuluan. Namanya juga bab 1 pendahuluan. Bukan langsung-langsung nulis penulis terbesit dalam melakukan penelitian. Tidak. Itu ditulis di paragraf sebelum rumusan masalah. Oleh karena itu penulis terbesit. Nah, itu baru enggak apa-apa. Terus baru tambahin diperlukan sebuah sehingga diperlukan sebuah buku. Jadi dipindah di paragraf atasnya oleh karena itu ya. Paham? Jadi yang gunung itu tulis diangkat dipindah ke atas sendiri, karena kan Anda mengangkat tentang pendakian gunung kan. Jadi bisa Anda buat latar belakang tentang gunung, baru kemudian Anda sambungkan dengan tentang pendakian. Berikutnya
ini juga sama apa yang disampaikan oleh Pak Senja tadi, bab 2 pun sama, Anda sedikit sekali menyantumkan teori-teori atau ini ya, dalam penelitian ini penulis melakukan kajian literatur untuk mendapatkan beberapa teori yang diperlukan untuk melaksanakan restrukturisasi. Kira-kira Anda paham betul apa kata-kata restrukturisasi? Nah, jangan sampai jadi jebakan ya. Anda asal nulis, asal ngetik, disama-samakan di kalimat yang mungkin bisa jadi itu bukan pas pada penggunaannya. Itu pun khawatir kalau Anda misal sambutan atau apa, kalau kata-katanya belum bisa Anda pahami, lebih amannya Anda tulis secara pemahaman Anda. Teori-teori yang disajikan relevan dengan topik penelitian yang diangkat oleh penulis, sedangkan teori tersebut berdasarkan berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, kajian, dan internet antara lain sebagai berikut. Oke lah, Anda mengangkat tentang penelitiannya mahasiswa ini ya, Universitas Negeri Semarang. Tapi kata negeri itu Anda kurang E-nya juga. Universitas Negeri. Harus pakai E itu negeri ya. Oh, gitu. Ya, itu kurang cermat juga Anda. Negeri ini teman. Nomor 3 itu juga sama, Universitas Negeri Malang. Nah, itu kan pakai E. Nah, biasanya ini lebih simpel kalau Anda buat tabel. Jadi ada persamaan, di atas itu ada perbedaannya apa. Orang yang membaca skripsi Anda tidak bingung. Kalau ini kan ada rada bingung. Adapun persamaan, adapun perbedaannya ditulis lagi bawahnya. Kemudian dibuat tabel, namanya siapa, terus kampusnya mana, penelitiannya apa, pembedanya apa. Ada mungkin bisa dilihat di skripsi yang lain ya. Kalau seperti ini bingung kan pembaca. Terus itu sama ya, bab 2 itu halamannya bukan di pojok atas ya, tapi tengah. Jenis-jenis buku. Satu, buku ilustrasi, buku acuan, buku panduan, fungsi buku, struktur buku, oke. Nah, pertanyaannya saya, buku ini nanti Anda jualkah atau hanya sekedar ini untuk memenuhi tugas skripsi atau gimana? Yang pertama mungkin saya buat pedoman buat anak-anak Mapala di Pasuruan, Pak. Untuk masalah penjualan belum sampai terpikirkan seperti itu. Tapi kemarin ada yang japri saya terkait ini mau beli buku ini. Dan saya kebingungan ketika tidak bisa untuk dipasarkan, Mas ya. Oke, sekarang pertanyaan saya berikutnya. Kalau memang pertama Anda rencananya buku ini untuk Mapala, kenapa di judulnya cover buku tidak ditulis saja buku pedoman dasar pendakian gunung untuk Mapala misal? Karena ini kan lebih lingkup luas. Itu satu ya. Kedua, bagaimanapun juga buku itu harus ada bahasanya trademark atau penerbitnya siapa. Tapi Anda sampaikan, saya tidak berani karena lah, mohon Anda mau jual, terus tidak ada nama penerbitnya, kan aneh juga. Ya. Itu ya. Baru terlepas buku Anda ber-ISBN apa endaknya, itu adalah upaya Anda bagaimana Anda mencari informasi terkait biar buku Anda bisa masuk perpustakaan nasional. Tapi bagaimanapun juga buku itu minimal sudah ada penerbitnya mana. Jadi tidak serta-merta tiba-tiba buat buku terus judul ya.
Terus warnanya seperti oleh Muhammad Khalil. Kalau buku setahu saya bukan seperti nulis makalah ya, oleh itu. Baik tidak, langsung aja Muhammad Khalil sudah cukup. Oke, Pak. Iya, kalau oleh itu lebih condong ke nulis makalah, skripsi pun ada. Ayo coba cek di depan. Tidak ada oleh, langsung nama, ya kan? Oke. Coba. Mana, Pak? Oh, covernya, Pak. Oh ya, di cover depan yang tadi buku itu olehnya dihapus. Karena ini buku ya, bukan nulis makalah ya. Pernah Anda menyaksikan ada buku oleh gitu? Ada. Oke. Bukan ada itu oleh. Tapi Anda buat dua ini, yang atas sama yang bawah ya. Apa bedanya? Cuma yang satunya ada nama, ada olehnya, yang atas tidak ada nama ya. Yang di mana, Pak? Di cover buku. Oh iya. Yang Nah, pertama tidak ada. terus, oke, ini tadi sesuai apa yang disampaikan Pak Senja, Anda harus lebih ini ya, lebih di ini lagi. Buku pedoman dasar pendakian gunung. Gunung apa? Terus dasarnya apa? Terus tadi katanya mau khusus untuk mapala. Kalau memang untuk mapala, tulis saja khusus kalangan internal atau kalangan mapala di lingkup ITSNU ya. Kalau ini kan lebih umum, buku pedoman dasar pendakian gunung. Ya. Fontnya kalau menurut saya kurang ini. Coba cari lagi yang font pendakian gunungnya ya. Oke. Oh, logonya lebih pas itu yang bawah. Terus nama logo penerbitnya masih belum terlihat. Nah, di cover belakang itu isinya setahu saya dan hampir semua buku pedoman ini semoga menjadi acuan. Itu bukan taruh di belakang. Yang di belakang itu adalah merupakan intisari dari isi buku Anda. Oke. Kalau ini lebih ke masuk ke kata pengantar. Semoga melalui buku ini kita. Tapi kalau yang di belakang itu Anda merangkai intisari apa saja yang ada di dalam buku yang Anda buat ini. Paham? Oke, Pak. Atau lebih ajib lagi Anda sampaikan kata-kata seorang tokoh pendaki yang mentestimoni bahwa buku ini layak untuk dimiliki oleh para pendaki pemula. Siapa? Dan itu kalau bisa jangan lingkup lokal, nasional, dan memang punya nama. Kalau memang ini Anda buat untuk dijual umum. Tapi kalau untuk pribadi, misal atau untuk mapala internal ya, nggak usah sampai harus minta testimoni toko-toko besar, toko pendaki. Cuma hanya Anda sampaikan bahwa di belakang itu isinya merupakan intisari dari semua yang Anda tulis di buku tersebut. Paham ya? Oke, Pak. Terus di dalam itu kayaknya tidak ada halamannya ya, nomor halamannya ada dah. Saya baru lihat dari sini soalnya tidak bisa lihat. Di mana, Pak? Di bukunya? Iya, ini kok pendahuluan tidak ada nomornya. Ada, Pak.
Nggak ada ya? Halaman 57. Untuk halamannya mulai ini Pak, pendahuluan. Kemudian di sini tidak ada halaman memang. Terus langsung dua ini. Satunya di depan ini. Di pendahuluan. Untuk daftar isi memang nggak ada halamannya. Nomor 5 itu maksud Anda seperti apa penutup itu? Penutup. Bab 5. Bab 5 penutup. A. Kajian produk yang telah direvisi. Isinya berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan brosur perjalanan Kabupaten Pasuruan. Nah, Anda kan tadi awalnya bahas gunung, tiba-tiba perjalanan Kabupaten Pasuruan. Oh iya Pak. Itu dari mana kata-kata itu? Belum menghapus Pak. Oh, belum kehapus. Dari mana itu? Kok bisa belum kehapus? Awalnya dari mana kata-kata itu? Dari cutting Pak. Oh, cutting. Iya, iya. Makanya saya kaget tiba-tiba Sakti ini kata-kata ini enggak ada rujukan dari awal, saya lihat tiba-tiba ada berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan brosur perjalanan Kabupaten Pasuruan. Itu satu. Kedua, tiba-tiba A itu kajian produk yang telah direvisi. Saya bingung ini apa yang direvisi, terus isinya juga enggak nyambung dengan apa yang dibahas. Terus yang dari Anda sendiri mana bab 5-nya berarti? Belum, sudah itu Pak. Sudah yang mana? Untuk memang yang dari atas, untuk yang di bawahnya sudah enggak. Maksudnya yang B juga enggak nyambung. Untuk mengembangkan modul sistem respirasi pada manusia berbasis. Nah, enggak nyambung juga ini. Tapi Anda belum selesai bab 5 ini. Oh iya Pak, itu. Ayo mana? Dari A sampai B ini tidak ada yang nyambung ini. Baru mana yang kata Anda tadi mana? Baru yang saran itu Pak. Nah, terus yang atas ini dari mana A-nya ini? Kok tiba-tiba muncul? Tapi kesimpulan aja belum selesai Anda buat ini. Ini yang saya analisa, ini kesimpulan skripsi lain, Anda masukkan ke sini. Tiba-tiba Anda cuma nambahin saran saja. Benar ya? Iya Pak. Mungkin itu saja Pak Senja dari saya. Tadi catatan-catatannya jangan lupa ya, Mas. Iya Pak. Oke, selanjutnya Oke. saya aturkan ke Pak Senja. Selamat